Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kami tiga akan mempresentasikan bilangan bulan. Sebelum kami memulai, saya akan memperkenalkan masing-masing nama kelompok kami dan saya sendiri, Panjuna, moderator yang akan memimpin jalannya presentasi. Dan di sini ada satu wanita Dewi Damayati, dan semuanya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan dalam permasalahannya. Selanjutnya, kita kaji proses pembentukan bilangan bulan dengan memformulasikan dan bilangan asli. Pada hitungan bilangan asli, kita dapat melakukan proses pembentukan yang menghasilkan bilangan asli bulan. Misalnya, bulan kita ketahui bahwa bulan kalimat penjumlahan min 150 meter di bawah permukaan laut menyatakan min 150 mengalami kerugian sebesar 1.100. Operasi disebutkan pada bilangan bulan dan kekurangan sesuai dengan kebutuhan guru, maka operasi hitung yang dibahas dalam kegiatan pertama ini dibatasi hanya pada bentuk jumlah dan kekurangan operasi hitung dalam bisa bilangan bulan. Diperkenalkan kepada siswa konkret. 2. Tahap pengenalan konsep secara semi konkret atau semi abstrak. 3. Tahap Untuk PowerPoint-nya silahkan disesuaikan dengan presentator ya. PowerPoint-nya silahkan di next-kan. Nia dan Niati ya. Oke, silahkan lanjutkan. yaitu 1. Tahap pengenalan konsep secara konkret. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa dalam tahap ini ada 2 model yang dapat ditetapkan. Pertama, yaitu
berdasarkan proses kajian yang diterima 16 berdasarkan proses kajian selanjutnya dalam modul ini akan dibahas jenis alat yang balok garis bilangan seperti dalam alat peraga. Sebagai tambah jika modal dilakukan untuk istilah mundur diartikan sebagai yang modal tergantung dari bilangan maka modal positif dan sebaliknya penambah merupakan bilangan negatif maka model negatif. Akan garis bilangnya saat menggunakan alat peraga maka pada tahap pun kita membahas bagaimana menjelaskan penggunaan garis bilangan itu bilangan bulan akan dibahas awal aktivitas peragaan harus selalu dimulai dari bilangan jika bilangan positif bertanda positif maka ujung anak panah diarahkan jika anak-anak maju maka dalam posisi operasi itu istilah maju dapat diartikan sebagai berjumlah dilangkahkan mundur maka istilah mundur dapat diartikan sebagai pengurangan namun demikian bilangan maju akan atau mundurnya anak panah tergantung pada bilangan penambah atau pengurangannya. Terima kasih. Oke. Oke, coba dilihat untuk PowerPoint-nya kok tidak jalan-jalan ya? Untuk yang mau dibacakan tuh pada slide mana ditampilkan slide-nya. Untuk yang lain bagaimana tampilannya? Apakah masih pada cara membaca? Oh, sekarang apa ini?
Apa ini? Next solution. Apa itu? Ini tulisannya rapat ya di atasnya itu ya. Next discussion itu Pak. Oke ya. Silahkan. Nah ini tadi yang dibacakan tadi ya. Ya, bagaimana? Tidak ada suara? Iya benar itu Pak Nia. B. Sifat-sifat operasi itu bilangan bulan. Kalau operasi penjumlahan bilangan bulan dapat sifat-sifat penting yang perlu ada dalam ini. Sifat-sifat serta contoh-contoh. Bilangan dan yang kedua pertukaran atau contohnya contoh yang pertama yang sifat tertutup, yang kedua contohnya Oke, untuk Mbak Pipit ya, Mbak Pipit. Ketika menjelaskan, makanya kan begini. Kemarin kan tak sampaikan, tak koreksi kan PPT-nya. Nah, pada slide ini di sampingnya itu diberikan rumusnya atau contohnya saja. Misalkan sifat tertutup. Nah, sampingnya misalkan A ditambah B sama dengan B tambah A misalkan. Jadi pakai huruf. Untuk contohnya boleh pakai angka boleh, tapi lebih tepatnya pakai huruf. Biar apa? Biar maksud. Kalau Mbak Pipit itu menjelaskan dengan kameranya, ya kan? Sedangkan di layar HP teman-temannya itu pada slide. Nah, percuma Mbak Pipit menjelaskan dengan menampilkan di kameranya pakai di papan tulis ya apa-apa itu. Kecuali kalau temennya itu pakai laptop, semua bisa mengklik di layarnya Mbak Pipit menjadi besar. Kalau yang pakai HP sepertinya nggak bisa. Mereka hanya terampil pada slide saja. Nggak terlihat apa yang Mbak Pipit itu sorot di kameranya. Seperti itu. Jadi nanti kalau belum selesai untuk memperbaiki, oke, ya sudah nanti silahkan diperbaiki lagi untuk slide-nya. Karena apa? Karena nanti slide kalian semua itu akan saya unggah di LMS. Ya. PPT kalian semua nanti saya upload di LMS. Jadi nanti diperbaiki. Biar apa? Biar nanti ketika saya upload di si layar atau LMS ya, ketika terbaca dari tim penilai itu ya bagus, nilainya bagus seperti itu ya. Oke, silahkan dilanjutkan. Ini juga untuk kelompok yang lain bisa diperhatikan sebagai masukan ya untuk perbaikan ke depannya. Oke, silahkan.
Baik, saya akan kembali. Itu satu sukses. Atau dikalikan, posisinya dapat ditukar. Sama contoh, min 2, D sama dengan 5, maka plus D sama dengan min 2 plus 5 sama dengan 3. Jika kita tukar, D plus A sama dengan 5 min 2 3, hasilnya sama. Jadi dapat disimpulkan plus D sama dengan B plus A. Yang ketiga, sifat penguapan atau disebut juga sebagai sifat penguapan berlaku pada A plus min 50 plus 0 sama dengan min 50, D 0 plus min 50 sama dengan min 50, E 75 plus sama dengan 75, F 0 plus 75 sama dengan 75. Terdapat unsur sifat yang ditambah dengan suatu bilangan yang ditambah dengan bilangan atau lawan suatu bilangan. Pada bilangan untuk misalnya pada gambar 3.21 pada garis bilangan yang tampak pada gambar 3.21 jadi kita ada 1 pada titik 0. Masing-masing coba sambil ini ya ditampilkan, coba kalau ada di slide coba ditampilkan biar temannya biar jelas gitu. Kalau kita berbicara apa kemudian di tampilan itu tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, akan mengurangi daya serap atau daya tangkap dari teman-temannya. Coba untuk operator ini ya sambil sigap ya, sigap. Kalau misalkan ini kan tadi Mbak Pipit ya menyampaikan, lihat di di 3.21. Nah, berarti kan ada di slide tadi ya, untuk garis bilangan kan di slide keberapa tadi. Nah, kembali untuk menampilkan biar apa yang disampaikan Mbak Pipit ini bisa diterima oleh teman-temannya, biar lebih paham seperti itu. Coba silahkan. Ini kalian presentasinya dalam satu tempat atau berbeda tempat-tempat semua atau berkumpul kalian ini? Beda
Oh ya, berempat. ya ini yang membuat kadang tidak sinkron ya. Kalau saya boleh menyarankan, sebaiknya ketika mau presentasi itu dalam satu tempat yang sama dan cari tempat kira-kira mana yang sinyalnya yang bagus biar kegiatannya biar lancar yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian juga sebagai kelompok dalam latihan presentasi ini kan sebagai latihan mengajar itu juga bisa maksimal. Kemudian kalian ketika menjelaskan seperti ini kan otomatis kalian juga berpahala kepada teman-teman kalian agar lebih maksimal juga. Ya, jadi kalau saya boleh menyarankan untuk kelompok-kelompok selanjutnya lebih baik jadi satu saja cari tempat yang bagus ya. Anggap ini kan dalam satu semester itu kan hanya satu kali untuk mempresentasikan. Nggak apa-apa ya. Anggap itu adalah sebuah perjuangan kalian. Ya. Anggap ketika tatap muka secara langsung kan juga kalian harus apa namanya jauh-jauh ke tempat perkuliahan kan, ke lab, Paramarta, ya kan jauh-jauh. Kalau tatap muka, nah kalau ini kalian dipermudah secara daring, secara online. Jadi kalau saya bisa menyarankan ya sebaiknya ya kan satu kali kan ya, biar maksimal ya kumpullah jadi satu biar lebih mudah dalam presentasikan kecuali dalam catatan kecuali ketika ada satu kelompoknya itu yang jauh ya misalkan kelompoknya seperti banyak tapi ternyata dia di Gunung Batin seperti Bu Ngatiem ya secara online saja seperti itu. Oke, silahkan coba di setting itu PPT-nya. Maaf Pak, PPT kami itu cuma ngambil poin aja. Terus kalau buat penjelasan itu pas presentasinya gitu maksudnya. Iya, maksudnya begini loh. Itu tadi kan Mbak Pipit menyampaikan kan coba kalian lihat lagi di halaman 3.21 beberapa tadi yang ada garis bilangannya. Nah, kan di slide ini kan ada garis bilangannya, ya. Ya kan tadi slide keberapa tadi kan ada garis bilangannya. Nah, itu ditampilkan biar tahu oh ini titiknya seperti itu. Oke, sudah lanjut saja biar nggak ini waktunya. Sifat komutatif dan sifat asosiatif dapat digunakan untuk menggandakan percobaan banyak suku yang mengandung sejenis seperti contoh 5P plus 6Q plus 5P plus 3Q. Di situ terdapat untuk menunjukkan konsep kekurangan. Mencakup A. Pengurangan bilangan bulat positif oleh bilangan bulat positif. B. Pengurangan bilangan bulat positif. C. Pengurangan bilangan bulat negatif oleh bilangan bulat positif. D. Pengurangan bilangan bulat negatif oleh bilangan bulat negatif. Siapa sifat operasi ini?
5 sama dengan 7. D. 2 plus ilmu minimal atau ini. Masih banyak guru yang salah menafsirkan bentuk A plus min B sebagai A min B atau min B sebagai bentuk A plus B. 3. Masih banyak para guru dan siswa yang tidak dapat membedakan tanda min atau plus sebagai jenis suatu bilangan. Yang keempat, kurang tepatnya memberikan pengertian dengan lambat. Yang kelima, sulitnya memberikan penjelasan bagaimana melakukan operasi itu pada bilangan bulat secara baik. Rian dan pembagian perbilangan bulat sistem astronomi. Terkait dengan pembagian perbilangan pengenalan konsep secara konkret, yang kedua pengenalan konsep semi konkret dan semi abstrak, dan tahap pengenalan konsep secara abstrak. Operasi itu jadi dikali model maju sebanyak alam, setiap langkah sebanyak. Oke, saya potong ya Mbak Nia dan Niati, saya potong. Berhubung waktunya itu tinggal 5 menit, kita lanjutkan pertemuan selanjutnya dengan catatan ya, sambil diperbaiki PowerPoint-nya. Ya, diperbaiki PowerPoint-nya. Kemudian pada bagian operasi hitung perkalian pada bilangan bulat ini, buatlah ya dari apa yang mau disampaikan itu. Kalau namanya matematika, konsep matematika tentang berkaitan dengan rumus atau angka itu dipaparkan, jangan hanya dibaca. Kalau dibaca itu saya yakin nggak paham. Ya, saya aja ketika mendengarkan seperti ini belum begitu nyantol apa yang disampaikan itu mau ke arahnya kemana. Kalau tidak ada dasar, tapi kalau saya ada dasar, oh maksudnya saya tahu maksudnya oh ini ke ini. Tapi kan teman yang lain kan belum tentu sama dengan pemikiran kita. Ya, seperti itu ya Mbak Nia dan Niati dan kawan-kawannya. Siap, Bapak. Oke, silahkan bisa moderator ditutup dulu, dilanjutkan pertemuan selanjutnya berbarengan dengan modul 4 ya, berarti modul 3 dulu selesaikan, diskusi, kemudian lanjut modul 4 untuk pertemuan besok. Oke, silahkan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Mas, langsung saja materi kemarin yang terakhir, langsung saja. Berarti langsung ini Pak. Ya, langsung saja. Kan perkenalan sudah minggu kemarin. Kelamaan nanti. Oh, nyaji 3 apa 2 Pak? Kegiatan belajar Mas Ari. Oh ya Pak. Untuk mempersingkat silakan penyaji juga untuk bacakan materinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ania Daniati dari penyaji 2. Ini menyampaikan tentang kegiatan belajar 2. Dan perhitungan bulat serta sistem persamaan linear. Yaitu yang pertama ada operasi hitung, perhitungan bulat, yang ketiga dan pertidaksamaan dan perkalian kedua, sifat asosiatif. Membuka A dikali B C sama dengan A dikali membuka B dikali C. Dan yang ketiga ada sifat A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Baik, selanjutnya dengan menggunakan pengertian dan sifat-sifat mengenai perkalian antara bilangan bulat positif dengan bilangan positif. Jadi bilangnya ada 3 kali sama dengan 18. Selanjutnya 6 dikali 3 kali negatif 7 sama ditambah negatif 7 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 21. Jadi nah, dari contoh di atas dapat diketahui bahwa hasil kali bilangan bulat positif dengan bilangan negatif bilangan bulat negatif. Pada kasus ini
Negatif dengan bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif. Yang keempat adalah perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Misalnya negatif 7 dikali negatif 3 sama dengan 21. Jadi kesimpulannya hasil kali dua bilangan bulat negatif merupakan bilangan bulat positif. Selanjutnya ada sifat-sifat perkalian. Dan di sini ada sifat bentuk. Contohnya seperti yang selanjutnya ada asosiatif. Selanjutnya ada identitas perkalian. Selanjutnya ada operasi pembagian pada bilangan bulat. Jadi bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Kebersamaan dengan suatu peubah. Yang pertama, kalimat terbuka pernyataan peubah dan konstanta. Dalam menentukan pengganti suatu kalimat terbuka, tidak tertutup kemungkinan linier dengan suatu peubah. Contohnya, X ditambah 3 9. X ditambah 3 dengan satu peubah seperti X ditambah 5 kurang dari 12. X ditambah 5 Baik, demikian tadi penyampaian dari K2. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Silahkan yang mau bertanya hidupkan kameranya, kemudian dari kelompok presentasi juga hidupkan kameranya. Silahkan saling bertatap muka secara online. Halo, assalamualaikum. Teman, Ditutup saja itu PowerPoint-nya biar bisa melihat. dari siapa ini, Mas? Memberikan satu pertanyaan. Tolong pada sifat-sifat dan bagaimana, apakah suara saya terdengar? Kalian bilangan bulan, bagaimana dipahami pertanyaannya? Pak, ini mau mengajukan pertanyaan satu-satu. Seperti kemarin ya, jadi 3 pertanyaan dari kelompok yang belum bertanya. Oh ya, Pak. Bagi pertanyaan lagi. Jika tidak ada yang bertanya, berarti saya yang bertanya kepada kelompok pendengar. Setiawan perwakilan dari kelompok 5 ini pertanyaannya sebutkan apa saja permasalahan. Apa Mas? Akan permasalahan dalam pembelajaran bilangan bulan. Saya ulangi, sebutkan apa saja
Makasih Mas. Masih ada. Oke, sambil dijawab dulu, sambil nunggu pertanyaan yang lain, boleh? Halo Mas. Pertanyaan suami. Saja dalam menyampaikan konsep operasi hitung bilangan bulat. Konsep bilangan bulat. Apa saja moderator? Oke, silahkan dijawab. Sudah 3 pertanyaan. Setiap, ingat ya, untuk kelompok presentasi dan yang lain tolong perhatikan ketika presentasi, pertanyaan dicatat, nama juga dicatat. Ya. Kemudian pertanyaannya apa dicatat, dan yang menjawab siapa dicatat, dan jawabannya apa juga dicatat. Kemudian nanti di scan, kemudian kirimkan ke saya pada malam hari. Oke, silahkan boleh dimulai untuk menjawab.